Perlu kita monitoring buat apa namanya? Komentar. Gak nyampe. Oh, ada lagi di depan. Apanya? Stop kontak. Putih banget sih pakai efek. Oh iya. Kita jangan pakai efek ya. Putih buras ya. Putih buras. Tahu pawan-awan sih mas, ini burasan. Putih buras. Enggak, Nggak connect. Iya nggak konek konek. Padahal mau konek, suara konek. Cas pak. Disconnect dulu coba. Oh kita cabut. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Jadi live Instagram malam hari ini kita akan terhubung bersama narasumber. Ini adalah kegiatan yang diadakan oleh Balai KB Kemangkon. Balai KB Kemangkon dengan tema Temanya menarik nih, soal pertemanan ya, pertemanan sehat sama toksik. Gitu. Jadi ini acara beranda. beranda apa itu? Beranda itu kepanjangannya berbincang dengan anak muda. Oke, kita masih muda ya berdua di sini. Ya, kita sumuran ya. Seumuran ya, anggap aja ya. Oke, kita sapa dulu untuk teman-teman aku. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmu Vita. Dan saya Martinus Mujianto. Oke, kita akan terhubung bersama narasumber kita yang akan sharing-sharing seputar tema kita. Apa tadi namanya? Temanya pertemanan. Pertemanan. Ya, sehat vs toksik. Sehat vs toksik. Nah, narasumber kita siapa sih malam hari ini? Narasumber kita ada dua ya. Heeh. Yang satu ini dari generasi kolonial. Oh iya. Wah, nanti Yang satu tersinggung. milenial. Kita milenial semuanya di sini Milenial nanti ya. semuanya, iya. Ada siapa aja? Yang pertama ada Bu Rini ya. Bu Rini. Dia Astorini. Ini beliau adalah dosen psikologi UMP. Jadi sekaligus juga seorang psikolog yang banyak berhubungan, banyak mempelajari tentang remaja. Gitu. Yang satunya Mbak Lutfiah ya. Dari mana itu? Ini duta genre Purbalingga tahun 2020. Oke. Nah sebelum kita ke narasumber, ini kan beranda nih, ngerti beranda nggak nih? Belum, mungkin mau dikenalkan dulu beranda itu apa sih? Tahu beranda nggak? Tahu beranda itu yang apa ya? Yang muncul di medsos. Apa itu beranda? Aku nggak tahu. Setiap rumah itu kan punya beranda kan? Ayam. Nah beranda itu kata lainnya ada teras, kayak gitu kan? Lantar ya? Jadi biasanya rumah itu kan punya beranda di depannya, ada terasnya. Nah beranda itu biasanya jadi tempat kita. Itu fungsinya beranda itu ya, jadi tempat untuk bersantai lah, berbincang. Nah kita ingin mengadopsi itu gitu jadi acara kita. Jadi beranda ini sebenarnya acara bincang-bincang kita, terutama dengan teman-teman muda. Gitu. Dan pastinya bincangan kita itu mengedukasi ya. Iya. Dan semoga bermanfaat untuk kalangan yang kita tuju adalah remaja. Tuh. Dan pasti berangkat dari masalah-masalah yang secara konkret dihadapi teman-teman muda setiap harinya. Iya, yang kita itu temui gitu ya, yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti acara kita ini bermanfaat, menginspirasi, jadi solusi mungkin bagi teman-teman yang mungkin lagi menghadapi masalah. Bimbang juga ya. Kaitan pertemanan itu. Oke, kita langsung akan terhubung bersama narasumber. Sudah bergabung bersama kita belum? Coba kita cek dulu ya. Ibu Dia, belum. Oh, Lutfiah, yang gabung Lutfiah. Lutfiah ya. Bu dia belum? Bu Dia belum ada. Belum ada ya. Iya, gimana nih? Oke, sebentar kita tunggu dulu ya. Coba dihubungi. Oke, saya mau menyapa teman-teman yang lagi nonton. Ada Ahmad Rohman. Oh ya, aku punya door prize buat teman-teman yang stay tune. Oke, Mbak Rahma lagi ngambil door prize satu yang luar biasa. Jadi teman-teman tetap stay tune di channelnya Mbak Rahma ini, di akunnya Mbak Rahma, karena nanti akan ada door prize bagi teman-teman yang setia untuk berbincang dengan kita sampai selesai acara kita ini. Ya. Apa nih door prize-nya nih Mbak? Nah, door prize-nya berhubung kita itu lagi menghadapi new normal ya, setelah kita itu social distancing, physical distancing, sekolahan ditutup, wisata ditutup. Nah, saatnya kita liburan. Aku punya free pass nih, ada 3 free pass
Ini free, tinggal masuk aja untuk Owabong, untuk Goalawa, dan untuk satunya lagi Sanggaluri Park. Ini buat 3 orang yang beruntung. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngikutin kita terus, nanti di akhir acara kita akan tanya-tanya ringkasannya apa sih yang didapat tadi gitu. Jadi stay tune dan simak bincangan kita. Ada 3 free pass. Dan selain free pass ya, kita juga sediakan sebenarnya nih. Apa? Ya, door prize buat teman-teman, kaos. Kaos. Cuma ini masih dalam produksi. PO ya. PO Jelita kaosnya itu nanti buat 3 orang. Kita punya kaos yang sudah kita desain, itu ada tulisannya itu tentang tema kita malam ini. Gitu, jadi say no teman tapi toksik kayak gitu. Itu ada 3 ya? Ada 3 nanti ya. Berarti total hadiah ada 6. Ada 6 untuk yang akan teman-teman. kita bagi malam ini ya. Oke, Ibu Dia sudah bergabung. Udah ya. Langsung kita terhubung yuk. Coba nanti kayak tampilannya seperti apa ke atasan ya? Yang kita nanti kepotongan. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Suaranya terdengar? Suara saya terdengar? Kedengeran Bu. Waduh, kita kayaknya satu hati nih, kayak motor ya, satu hati ya. Heart nih ya. Oh ya, kita lupa bilang ya, kalau malam ini kita tempatnya, Iya. tempatnya Om Har ya. Iya, ini ada di Kopo Motor Purbalingga. Jadi buat teman-teman singgolan motor apa guys yang penting muda, anak-anak Kopo Motor Purbalingga. Halo Ibu Dia. Selamat malam. Mbak Rahma sehat? Pak Uji sehat? Nanti Ibu sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Iya. Wikram kemana aja Bu? Aduh. Kok suaranya putus-putus ya Mbak Rahma ya? Putus-putus. Iya. Putus-putus. Putus-putus. Ya, sekarang coba lagi. Sekarang kayaknya enggak. Sudah jelas ya suaranya ya? Ya, sudah. Ya, oke, sudah. Ibu udah siap nih Bu sharing-sharing teman-teman tentang mungkin hal-hal positif yang ilmunya yang Ibu punya Bu. Boleh nggak Bu di-sharing Bu? Boleh, boleh. Iya, boleh banget. Iya. Kenalkan nama Ibu dan Ibu dari mana. Mungkin Ibu mau perkenalan sendiri juga Bu. Ngomong Bu. Oke, boleh. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Nama saya Rini Diah Astorini. Saya saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya juga konsultan dan psikolog di Biro Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saat ini saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI cabang Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Gitu. Ibu pas banget ya Bu untuk tema kita malam hari ini karena Ibu di psikolog ya Bu ya. Mungkin sebagai ya kalau teman-teman itu nggak ragu untuk mengambil ilmunya ya Bu ya karena Ibu udah berlisensi gitu ya Bu. Oh ya, alhamdulillah nih. Bu Dia. Ya Pak Bu Rini ya, kita panggil Bu Rini ya. Bu ini ya. Saya dipanggil Bu Rini, iya. Dipanggil Jeng aja Bu karena kita itu temanya milenial Bu. Biar masih kelihatan muda ya. Dipanggil Mbak. Mbak aja ya. Oke. Mbak Rini. Mbak Rini. Iya. Bu Rini, kita kan malam ini ngobrol tentang remaja ya. Ini Ya, sebenarnya apa? Ya, remaja ini kan salah satu tahap perkembangan dalam siklus hidup setiap orang ya. Apa sih karakteristik khas utama sih dalam perkembangan remaja ini sebenarnya? Oke, baik. Jadi remaja memang salah satu tahap perkembangan manusia, diawali dengan kalau dilihat dari usianya mungkin sekitar antara 12, 13 sampai sekitar 21 tahun gitu ya. Kalau di Indonesia agak lebih tuaan lagi, agak lebih tuaan lagi. Ya, nah biasanya diawali dengan pubertas ya. Pubertas itu kalau buat perempuan tandanya adalah menstruasi pertama, kalau buat laki-laki tandanya mimpi basah. Perubahan-perubahan atau perkembangan dalam hal tadi selain fisik ya,
juga dalam hal emosi dan seterusnya. Nah, tahap remaja ini merupakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi di sini biasanya sering dapat sebutan tahap atau periode topan dan badai ya. Karena di satu sisi masih ada terbawa gimana? Krisis ya berarti ya. Ya, jadi di situ ada krisis-krisis yang betul. Ya, istilahnya topan dan badai. Jadi di situ ada banyak tekanan ya, ada banyak tekanan yang dialami oleh remaja. Di satu sisi remaja merasa mereka bukan anak-anak lagi, tapi di sisi lain perkembangan kognitifnya mungkin belum sampai kepada tahap dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, misalnya masih kurang pertimbangan, kemudian emosinya juga masih cenderung labil ya. Kemudian saat remaja itu juga masih dalam tahap mencari identitas diri. Nah, ini yang sering kali menjadi krisisnya di situ tuh. Ya, Rahma masih remaja di dalam tahap mencari identitas diri. Ya, terus, nah di masa remaja ini biasanya konflik yang lain juga karena remaja sekarang sudah mulai ada keinginannya untuk lebih meluaskan dunianya. Jadi dia lebih mulai menjalin hubungan dengan lingkungan, terutama dengan teman-teman sebayanya, dan mengurangi atau berusaha untuk atau lebih sedikit minatnya pada keluarga. Jadi karena sudah mulai sekolah dan seterusnya ya, jadi mereka lebih suka untuk berteman dengan teman-temannya dan cenderung menghindar dari keluarga. Contohnya nih kalau diajak pergi bapak ibunya biasanya sudah mulai menolak ya, enggak deh. Perginya sama mau ya. Tapi kalau diajak temennya wah semangat banget gitu ya. Dia turahmi keluarga pasti nggak tahu. Apalagi diajak kondangan itu apaan sih? Udah nggak mau banget ya kayak gitu ya. Bener Bu. Ya. Dan Ibu Rini, aku mau tanya nih Bu. Ya. Ya, Ibu, namanya orang tua pasti menginginkan untuk anaknya tuh yang baik-baik ya Bu ya. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri nih Bu, orang tua yang melarang anaknya itu bermain dengan si A atau si B, itu termasuk di psikolog itu baik atau enggak Bu? Oke. Tergantung ya, tergantung pada cantelan. Nggak, maksudnya tergantung pada cantelan ya. Orang tua pasti punya pertimbangan. Kenapa kok si A, kenapa kok nggak boleh main sama si B, begitu ya. Salah satu pertimbangannya mungkin karena orang tua, terus terangnya orang tua perlu kita pahami dan kita sadari bahwa mereka punya pengalaman yang lebih banyak. Jadi meskipun nggak belajar psikologi mungkin ya, nggak belajar psikologi, tapi orang tua mungkin tahu, bisa mengira-ira, oh anak ini anak yang baik, anak ini anak yang kurang baik. Anak ini membawa pengaruh yang baik untuk anakku, yang ini membawa pengaruh yang tidak baik untuk anakku. Sehingga mungkin orang tua jadi melarang, jangan berteman sama si dia deh, jangan berteman sama si dia deh, begitu. Berteman aja sama si ini deh. Cuma kadang-kadang begini, informasi yang diperoleh dari orang tua itu tentu, atau informasi dari, maksud saya gini, pemahaman orang tua itu tentu tidak selalu benar, gitu ya, tidak selalu benar. Karena pertimbangan orang tua mungkin masih mempertimbangkan kepada harta misalnya. Jangan berteman deh sama si itu, kenapa? Itu soalnya kan maaf ya dari keluarga kurang mampu, misalnya seperti itu. Iya. Atau berteman aja deh sama si B gitu. Kenapa? Karena dia anaknya orang yang terpandang, anaknya orang yang kaya, atau anaknya orang yang terkenal gitu ya. Jadi tidak semua orang tua punya pertimbangan yang baik dalam menganjurkan anaknya untuk berteman dengan siapa gitu. Berarti tergantung sudut pandangnya juga ya Bu ya? Ya, jadi memang banyak pertimbangan yang dipakai oleh orang tua dan tidak selalu pertimbangan orang tua itu baik gitu. Iya benar. Karena mungkin salah satu contoh ya Bu, orang tua itu melarang anaknya main dengan si A karena nggak suka sama orang tuanya gitu kan, itu kan nggak boleh kan, nggak baik kan? Ya, betul. Wah, Halo? agak putus-putus nih dari Mbak Rahma nih, iya. Gambarnya juga buffer nih. Iya, sinyalnya
Satu. Kalau dari saya gimana? Bisa diterima dengan jelas ya, Mbak? Iya, Bisa. terus aja nggak apa-apa, Bu. Hansen ya Om. Sandinya apa? Iya. Haryanto. Oke. Tuh. Ya, Sudah? sip. Ya, sudah. Oke. Sudah. Bagus ya. Tinggal Kabarnya Bu. jelas. Jadi kita harus sedikit perbaikan sinyal. Iya, mohon maaf Bu. Ibu bisa Oke. diulangi nggak tadi Bu yang saya itu Muter lagi tuh. Nah, nggak denger nih saya nih, putus. Gambarnya Putus, muter, ya? suaranya. Iya. Kalau sekarang udah jelas, Bu. Ya, kalau dari Pak Uci jelas. Iya, Mbak Rahma yang suka putus nih. Oh gitu. Iya. Ini tergantung amal ibadah kayak. Padahal, udah aku terima aja deh. Oh iya. jangan padahal sebelahan ya. Oh, sebelahan ini. Iya, makanya tergantung itu, Bu. Oke, Bu. Tadi Mbak Rahma tanya nih, gitu ya. Kalau orang tua ngelarang anaknya untuk berteman dengan si A, si B, karena dia nggak suka sama orang tuanya, ini bener nggak? Gitu, sebenarnya. Ya, pasti orang tua punya alasan ya. Pasti orang tua punya alasan gitu kan. Dan seringkali memang gini, orang tua kan paham orang tuanya ya gitu kan. Misalnya tadi orang tua melarang berteman dengan si B karena orang tua mungkin pernah punya masalah dengan orang tua si B gitu kan. Atau pernah dapat informasi tertentu tentang orang tua si B yang membuat orang tua melarang gitu. Nah, maka tadi kalau misalnya dalam masalah ini perlu deh orang tua duduk bersama dengan anak ya, menjelaskan. Saya perlu orang tua menjelaskan alasannya kepada si anak itu. Artinya sekarang ini kan generasi remaja sekarang itu kan remaja milenial ya. Remaja milenial itu kan bisa cari informasi dari manapun gitu karena dia bisa mengakses internet dan segala macam gitu kan, dan zaman sekarang sudah mulai berubah. Kalau zaman saya dulu remaja ya, begitu orang tua saya melarang, kamu nggak boleh berteman sama si itu, ya udah manut aja gitu. Saya nggak menanyakan alasan, pasti nggak boleh gitu kan. Nah, nggak menanyakan alasannya gitu. Paling-paling ya sudah. Tapi anak sekarang kan pasti tanya, kenapa sih nggak boleh begitu kan? Iya. Nah, kalau anak kenapa nggak boleh, orang tua nggak boleh dong ngomong pokoknya nggak boleh gitu, tapi harus menjelaskan gitu kan. Misalnya keberatan apa sih yang dipunya oleh orang tua, kenapa kok anaknya nggak boleh bermain dengan si B, ya itu dijelaskan keberatannya apa. Karena masalah orang tuanya si B misalnya, dalam hal apa keberatan itu? Mungkin dalam hal perilakunya gitu. Soalnya orang tua si B misalnya ayahnya itu kan orangnya keras, pemarah gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya orang tua punya bukti, artinya bukan sekedar prasangka ya. Dan sebaiknya pertimbangan orang tua itu rasional, logis dan rasional, bukan karena rasa tidak suka atau rasa benci. Harus ada Mungkin misalnya penjelasan lah ya. betul, iya harus ada penjelasan. Misalnya karena mungkin orang tua dulu pernah konflik ya. Katakanlah ini tetanggaan. Kemudian pernah ada masalah yang sebetulnya kecil, katakanlah masalah sampah deh gitu kan. Sebetulnya kan masalah yang kecil dan bisa diselesaikan dengan baik antar tetangga. Tapi karena tadi misalnya sama-sama emosi, akhirnya bertengkar nih dua orang tua. Ya, akhirnya jadi marahan dan akhirnya nggak boleh dia bermain sama si itu gitu. Nah, Begitu. berarti kan sebenarnya pertemanan itu kan sebenarnya sebuah kebutuhan ya bagi remaja ya.
Iya, pasti, Artinya iya. ada manfaatnya kan sebenarnya. Iya. Iya pasti, iya. Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu harus menjalin interaksi dengan orang lain. Nah, salah satu bentuk interaksi adalah pertemanan. Ya. Dan Baik, Ibu. remaja, Ada yang bilang katanya teman sama sahabat itu beda, gitu. oke. Ada yang bilang juga katanya kita mungkin bisa punya banyak teman, tapi hanya punya sedikit sahabat. Ini Betul. benar nggak? Betul sekali, Jelasannya Pak. gimana dulu? Kalau teman itu hubungannya cenderung tidak akrab, ya, biasa-biasa saja, gitu kan. Tapi kalau bersahabat itu biasanya hubungannya sudah akrab, ya, sudah ada saling keterbukaan di sana. Artinya kalau sahabat itu kita bisa cerita semua rahasia kita sama dia deh, tanpa takut tersebar, gitu kan. Tapi kalau teman biasa itu saya nggak bisa cerita rahasia dong, gitu kan. Nggak bisa cerita rahasia, gitu. Nah kalau sahabat ikatan emosionalnya lebih dekat, ada perasaan sayang yang lebih betul, ada perasaan sayang yang lebih banyak, emosi positifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan berteman saja. Gitu. Maka sahabat lebih sedikit jumlahnya daripada teman. Kalau teman itu kan kita pilih-pilih nih, ya kan? Pilih-pilih. Tidak semua kita jadikan teman. Dari sekian banyak teman itu kita pilih lagi. Tidak semua kita jadikan sahabat gitu. Tidak semua kita jadikan suami gitu juga lagi. Itu pasti. Kalau semua kita jadikan suami nanti terkena undang-undang loh, itu poliandri itu. Oke, Ibu ngomongin sahabat toksik nih ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri nih Bu, misalkan Rahma itu punya sahabat yang sukanya ngeritik Rahma, tapi giliran Rahma tanya solusinya apa nih, gininya apa nih, dia itu kayak cuma ingin memojokkan, sedangkan dia sendiri itu gak mau dikritik. Itu solusinya gimana Bu? Apakah kita harus menjauhi atau kita memberi saran Bu? Oke. Pertama kalau misalnya kita dikritik, kita perlu lihat-lihat dulu ya. Kalau kritiknya positif, ya kita terima saja, kenapa tidak gitu. Toh kritik yang positif itu untuk perbaikan diri kita. Ya. Kalau kritiknya negatif, kita perlu lihat dulu apakah betul kritik negatif itu ada pada kita, gitu kan? Kalau memang betul ada, ya kenapa tidak, gitu. Tapi kalau kritik negatif itu dilontarkan oleh teman kita dalam rangka menjelekkan kita atau merendahkan kita, ya nggak perlu kita dengerin juga, gitu. Caranya Bu, cara menghindarinya Bu? Cara menghindarinya kalau itu teman biasa, ya udah deh kita nggak usah, kita jauhin dia dulu aja deh, gitu loh. Sampai mungkin emosi kita reda, sampai kita nggak emosi lagi, nggak marah lagi, gitu. Sampai kita bisa mengabaikan omongan dia, biarin aja dia ngomong apa, nggak usah gue dengerin. Yang penting toh gue orang baik, gitu kan. Yang penting aku tetap baik, yang penting aku tetap berusaha menjadi orang baik, gitu kan. Nah, disinilah pepatah biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu tuh di sini, ini kan. Tapi kalau itu sahabat kita, kita bisa tanya baik-baik. Maksudnya kritiknya apa ya, gitu kan? Maksud lu apa ya ngeritik gue ya, gitu kan? Nah, kita tanyakan baik-baik. Kalau dia misalnya menjawab bahwa ya karena itu nggak baik buat lu, gitu kan? Karena gue tuh pengennya kamu jadi orang yang lebih baik. Oh ya udah, kita terima saja. Nah, masalahnya begini, Mbak Rahma dan Pak Uci ya. Jadi semua orang itu kan punya emosi. Semua orang ada emosi positif, ada emosi negatif. Dan semua orang punya suasana hati yang mudah berubah. Moodnya itu mudah berubah, gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan mengkritik tadi, sebetulnya kita perlu lihat dulu. Kadang-kadang kalau pas lagi kita moodnya lagi jelek, dikritik orang, meskipun kritik itu baik, kita marah kan? Iya. Kita perlu evaluasi diri dulu. Apakah kita moodnya lagi jelek atau tidak, itu sehingga kita nggak mudah terpancing. Kalau itu sahabat, kita kasih saran deh gitu. Lah, kemarin lo ngeritik gue kan, gitu kan? Lo bilang gue gini.
Tapi sekarang gue lihat lu itu punya sifat yang seperti ini. Gitu. Jadi balikan dong, gue ngeritik lu boleh nggak? Gitu. Kalau itu sahabat kita bisa bebas ngomong seperti itu. Tapi kalau pada teman kita nggak bisa ngomong seperti itu. Iya, sahabat dan teman itu beda derajat ya Bu ya. Oh iya, beda. Kalau teman, kalau sahabat tuh kita bisa dari sisi fisik aja ya Mbak Rahma, Pak Uji ya, dari sisi fisik aja kita bisa berdekatan, bahkan misalnya hanya bersentuhan bahu, kita bisa merangkul dia, meluk dia gitu kan. Kalau teman kita nggak bisa bebas peluk-peluk dia kan gitu loh. Bahkan gandengan tangan aja kan enggak. Gitu. Ngobrol itu juga, misalnya ngobrol seperti ini ya, itu Mbak Rahma sama Pak Uji itu teman kan? Atau sahabat? Nggak tahu nih. Nggak kenal Bu, baru kenal di sini Bu. Iya. Oke, tipsnya dan solusinya udah didapat ya, sharingnya dari Mbak Rini ya, Mbak Rini. Satu lagi, Rahma mau tanya satu lagi Mbak. Boleh. Misalkan gini, kalau di agama kita orang yang menolong itu kan nggak perlu kita itu mengambil kayak mengharapkan balasan ya Bu ya. Tapi di teori toksik itu kan ada teori kalau kita mempunyai sahabat yang mungkin hanya mengambil keuntungan dari kita saja, itu lebih baik dihindari. Nah, cara pandang Ibu sendiri gimana Bu? Oke, baik. Ini dari awal kita tadi belum bicara tentang toxic relationship ya. Iya, nah, oke, saya bahas sedikit ya toxic relationship ya. Toxic relationship itu maksudnya apa sih gitu kan? Nah, dari katanya saja toxic, racun gitu kan. Nah, maka toxic relationship itu adalah hubungan ya, di sini hubungan ya. Bisa pertemanan, bisa pacaran, bisa suami istri, bisa jadi toxic relationship gitu. Nah, dalam hubungan yang beracun ini itu terjadi di situ ada ketidaknyamanan, ya, ada emosi-emosi yang negatif. Nah, padahal kalau dalam hubungan yang non toksik atau hubungan yang sehat, itu kedua belah pihak harusnya merasakan emosi yang positif. Kemudian kedua belah pihak berkembang menjadi orang yang jauh lebih baik, dan hubungan itu memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Nah, kalau hubungan yang toksik tidak, beracun tadi tidak. Yang di situ adanya perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman, harga dirinya rendah, ya, harga diri salah satu pasangan itu rendah, sementara pasangan yang lain itu, ya itu tadi menjadi racun untuk pasangannya. Racun dalam hal ini misalnya tidak menghargai, meremehkan, atau melakukan kekerasan-kekerasan, baik itu verbal maupun fisik, seksual, dan seterusnya. Nah, itu yang hubungan racun seperti itu. Nah, itu dampaknya apa, Bu? Dampak kalau kita kemudian terlibat dalam satu hubungan yang toksik gitu ya. Itu dampaknya apa nih? Dampaknya adalah pertama kita merasa nggak nyaman, ya, kita merasa tertekan, kita merasa emosi negatif itu lebih banyak daripada emosi positif, kita merasa nggak bahagia, kita merasa sedih, kita merasa marah gitu ya. Kemudian harga diri kita rendah, kita nggak merasa dihargai. Kemudian seringkali bahkan kita bisa mengalami depresi atau stres gitu ya. Nah, ini dampaknya seperti itu ya. Dan bahkan tadi kita merasa terancam gitu, karena kalau di dalam hubungan toksik itu sudah ada kekerasan fisik, maka kita bisa terancam kan, secara nyawanya malah terancam gitu, karena menjadi korban kekerasan fisik tadi gitu. Nah, tadi pertanyaan Mbak Rahma adalah gimana tadi Mbak? Jadi lupa tadi. Apakah harus dihindari Bu, sedangkan persahabatan itu hanya menguntungkan dari satu pihak Bu? Oh ya, jelas harus dihindari. Iya, tidak hanya sekedar dihindari ya. Tapi kalau kita sudah terlibat dalam hubungan toksik, entah itu kita hanya berteman, entah itu bersahabat, atau pacaran, atau bahkan ketika sudah menjadi suami istri, kalau kita terjebak dalam hubungan toksik harus diputuskan, harus dihindari. Putus saja. Kalau sudah menikah ya apa boleh buat, berpisah saja gitu. Karena coba sekarang, kalau kita berada dalam satu hubungan yang tertekan, kemudian kita merasa nggak nyaman, kita merasa nggak bahagia, kemudian kita nggak dihargai oleh pasangan kita atau teman kita, mau berapa lama terjebak dalam hubungan seperti itu? Seumur hidup? Wah, lah kita berhak bahagia loh, gitu kan? Nah,
baik ya putuskan saja. Nggak ada manfaatnya, malah justru merugikan kita. Walaupun di agama kita sebagai muslim itu tidak mengharapkan timbal balik ya Bu ya, tapi tetap harus dihindari ya Bu ya, dan ditinggalkan. Bukan begitu. Jadi ini beda dengan kalau kita menolong orang ya. Iya. Dalam hubungan itu, dalam kita menjalin hubungan pertemanan atau persahabatan atau bahkan suami istri, itu harus ada mutualisme, saling menguntungkan, saling bermanfaat. Dalam agama juga begitu Mbak, harus saling memberikan manfaat. Kalau salah satu pihak saja menerima manfaat, pihak yang lain tidak, ya tidak bisa gitu. Dan kalau sudah seperti itu pun saya yakin dalam agama juga memberikan jalan keluar kok. Gitu. Meskipun itu jalan keluar yang terakhir ya. Meskipun itu jalan keluar yang terakhir. Tadi salah satu bentuk toksik itu kan KDRT. Ya kan KDRT. Yang ini banyak ya terjadi ya. Nah kalau itu dalam hubungan suami istri sudah terjadi KDRT dan itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, catatannya Pak Uji dan Mbak Rahma, biasanya pasangan atau pelaku toksik ini memang susah berubah gitu loh, susah berubah. Jadi kalau memang sudah seperti itu ya tidak ada jalan yang lain. Iya. Sifat ya apa Bu ya. Iya, apa boleh buat gitu. Masalahnya begini, si korban ini dia kan berada dalam perasaan tertekan, tidak nyaman dan mungkin stres dan depresi. Nah, itu menyembuhkannya juga perlu waktu yang untuk dia bisa betul, Pak. Untuk dia bisa percaya pada hubungan yang baru itu juga nggak mudah loh. Ya. Misalnya dia sudah selesai dengan satu hubungan yang toksik tadi. Kemudian dia menjalin hubungan dengan orang yang baru. Ini juga tidak mudah. Karena masih ada trauma, menumbuhkan kepercayaan orang itu susah, gitu. Iya, makanya kita sering dengar kalau cewek lagi galau tuh menganggap wah cowok sama aja semuanya. Itu depresi juga ya Bu masuknya ya Bu ya. Nggak hanya cowok juga loh. Cewek sama saja. Iya, itu berarti masuknya kayak ke psikis ya Bu ya. Betul. Karena pelaku toksik ini bisa laki-laki bisa perempuan. Iya, bisa laki-laki bisa perempuan. Korbannya Ibu, juga bisa. untuk mengetahui ciri-ciri teman kita atau sahabat kita itu toksik itu apakah bisa dideteksi mungkin dalam jangka waktu dekat atau mungkin kita harus mengenali lebih dalam Bu? Iya, karena ini ya, kalau kita sudah terlanjur masuk dalam satu relasi gitu ya, terus kemudian baru tahu kalau itu relasi toksik kan untuk keluarnya lebih rumit lagi dan lebih susah. Artinya kan lebih baik kita bisa mengenali itu di awal ya. Tapi itu tadi memang benar yang dibilang Mbak Rahma. Terus ciri-ciri yang gampang kita deteksi bahwa orang ini punya kecenderungan toksik itu apa Bu? Ya. Nah, ketika kita menjalin hubungan itu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya. Pasti pertama kenalan dulu kan. Kenalan dulu. Kemudian dari kenalan ini kan kita jadi tahu nih kira-kira orang ini karakternya seperti apa gitu kan. Perilakunya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian ketika kita berkenal, kita sudah tahu perilakunya, kita sudah tahu karakternya. Kemudian kan kita dari pertemanan tadi menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, selama periode ini sebelum kita memutuskan untuk ini kayaknya bisa deh kita jadiin teman yang lebih dekat lagi atau bahkan oke deh aku mau jadi pacarnya deh, bersedia jadi pacarnya atau mungkin oke deh aku mau menikah dengan dia. Nah, ini kan kita perlu pengenalan karakter yang tadi itu kan. Nah, dari pengenalan itu kita bisa mengidentifikasikan, oh dia orangnya egois. Oh dia orangnya mau menangnya sendiri. Oh dia itu orangnya tidak bisa saling menghargai. Oh kalau aku berteman sama dia kok aku merasa nggak nyaman ya, gitu kan. Oh mungkin dia baik, tapi kok kadang-kadang dia menyepelekan aku ya, misalnya seperti itu kan. Nah ini sudah ciri-ciri orang yang toksik gitu ya. Pelaku toksik itu egois, mau menangnya sendiri, selalu menyepelekan orang lain gitu kan. Tidak menghargai orang lain gitu. Bahkan kadang-kadang dia suka berkata-kata yang kasar, apalagi kalau kita lihat perilakunya sudah negatif, oh itu sudah toksik sudah gitu. Nah itu harus kita hindari. Harus pengenalan dulu ya Bu, pengenalan karakter itu berarti harus nggak harus jangka waktu yang deket ya Bu, tapi kita harus wah ini orangnya kayak gini itu juga membutuhkan waktu kan. Betul, iya makanya tadi kan tahapannya ada ya.
tahapan dari berkenalan dulu, kemudian dari kenalan biasa menjadi berteman, dari berteman mungkin menjadi teman yang lebih dekat, gitu kan. Nah, ini kan tahapan-tahapannya. Bisa cepat, bisa lama. Nah, saya sarankan untuk remaja-remaja atau semua pendengar sekarang ya, atau yang ikutan bergabung di acara kita hari ini, gitu ya. Nah, pengenalan itu bisa kita lakukan sendiri, ya, bisa juga kita cari informasi dari orang yang kita percaya. Dan kita perlu melihat dari berbagai situasi, ya. Berbagai situasi itu misalnya tidak sekedar ini, misalnya kalau pacaran itu kan biasanya kita kencan sama dia, pergi bareng, misalnya nonton bareng atau makan bareng, gitu kan? Jangan hanya pas itu tok kita lihat, gitu kan? Oh, dia orangnya baik, merhatiin aku, selalu nraktir aku, selalu siap. Itu kan di depan kita, ya nggak? Depan kita. Bagaimana dengan di belakang kita? Nah, kita bisa lihat bagaimana cara dia memperlakukan temannya, sahabatnya, orang yang lebih muda dari dia, orang yang lebih tua dari dia. Gitu. Ya, kita perlu lihat itu. Berarti kalau misalkan orang tersebut itu baiknya cuma satu orang, itu kan mungkin saja kemungkinan itu ada maunya ya Bu ya. Kalau sifat aslinya kan untuk kesemuanya ya Bu. Ya kalau dia emang baik harusnya baik pada semuanya itu. Nah, masalahnya biasanya tadi itu kalau pas lagi pacaran itu kan waduh manis gitu ya. Manis ya. Manis itu. Dipoles Tapi semua nanti, ya Bu, dipoles ya. dia akan pakai topeng ya, dia akan pakai topeng yang terbaik itu. Mungkin saat itu dia pakai topeng yang Bener dulu tuh, bener juga lagu yang itu ya Bu ya. Buka dulu topengmu gitu ya. Iya, karena mungkin seseorang itu akan terlihat baik sebelum dia itu mendapatkan sesuatu ya Bu ya. biasanya kalau pacaran gitu Mbak. Ya. Tapi nanti kalau sudah selesai pacaran, awal pas berkenalan sebelum menikah. Wah, itu yang ditampilkan kan yang baik-baik saja tuh. Iya. Maka Karena belum tahu sifat aslinya seperti apa ya. Betul sekali, iya betul sekali, iya. Maka ini Jadi nih, gimana Bu? Ini kesimpulannya gimana nih? Pilih teman itu Iya, Bu. baik apa enggak sebenarnya? pilih teman berdasarkan pertama agamanya, kemudian perilakunya, gitu kan? Perilakunya, kemudian karakternya, ya. Kemudian bisa juga kita melihat karakter orang tuanya itu perlu, gitu. Kenapa? Karena itu semua membentuk kepribadian orang tersebut. Tapi kalau Tapi ada sisi positif ya. Iya, Kalau orang ada tua dulu kan biasa nasihatin kita kan jangan lupa bobot, bibit, bebek gitu ya. Nah, Itu mungkin kayak gitu kalau ya. kalau bobot itu mungkin yang saya kurang setuju. Kalau bobot itu kan dilihat dari hartanya kan. Oh, Ya, jadi bukan bobot badan ya. Ya, Iya. Berarti Ibu Rini secara tidak langsung itu mengiyakan peribahasa nek batiran karo bakul parfum melu ketularan wangi kayak gitu ya Bu ya, mengiyakan Bu. pasti, iya. Bahkan kan dalam agama Islam itu kan ada. Kalau kamu mau tahu karakter seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang baik, insya Allah dia juga baik gitu. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang yang ya dalam tanda kutip gitu ya tidak baik, ya akan terpengaruh tidak baik juga. Tapi saya pernah dengar nih Bu, seseorang itu teman saya, dia itu ngomong kayak gini, bertemanlah dengan siapapun, bukalah link dengan siapapun, yang penting kita tidak masuk ke dunianya dia. Kalau itu berarti tergantung pada kita. Kontrol diri kita bagaimana? Ya. Kalau yakin bahwa kontrol diri kita kuat, tidak masalah, gitu kan? Tapi kalau kontrol diri kita lemah, ya kalau berteman dengan siapa saja tadi, ya. Kalau hanya sekedar betul, kalau hanya sekedar berteman biasa yang misalnya seperti maaf nih ya, saya dan Mbak Rahma dan Pak Uji kan baru sekali ini ketemu ya. Iya. Dan itu pun melalui ini kan, melalui dunia maya ini kan virtual gitu. Ya. Ya, boleh-boleh saja dengan siapa saja kan begitu. Tapi kalau mau berteman lebih dekat, bahkan bersahabat, ya suka tidak suka kita harus pilih-pilih. Karena itu pasti akan mempengaruhi perilaku kita. Oke. Terakhir Bu, ini kira-kira untuk teman-teman remaja nih ya. Teman-teman remaja kan memang masa-masanya butuh untuk
banyak punya teman kan. Itu sebenarnya tadi kan memang harus pilih-pilih sehingga tidak terjebak dalam pertemanan yang toksik. Ini pesan ibu terhadap remaja apa nih yang nggak perlu diperhatikan oleh teman-teman remaja ini? Baik, iya. Jadi masa remaja itu hanya datang satu kali, tidak bisa diulang. Maka itu Ininya ada dulu ibu pilihnya. krisis usia 40 tahun, usia 60 tahun. Ya, masa remaja hanya datang satu kali, tidak bisa diulang. Maka ya kita perlu memperluas wawasan, remaja perlu memperluas wawasan, ya. Belajar sebanyak mungkin, dan itu belajar itu namanya belajar itu nggak hanya dari buku ya, nggak hanya di sekolah, tapi juga dari lingkungan. Buka mata, buka telinga selebar-lebarnya, gitu ya. Kemudian bertindaklah bijaksana, iya. Kerjakan aktivitas yang positif, ya, kerjakan aktivitas yang positif. Kemudian nikmati masa remaja dengan hal-hal yang positif. Gitu. Sekali salah melangkah, maka ya seumur hidup mungkin akan menyesal. Wow. Terima kasih Bu Rini. Kita sih sebenarnya pengen ngobrol banyak ya. Kita sebenarnya pengen ngobrol banyak karena kita juga butuh ilmu yang udah dipelajari Ibu, yang udah Ibu dapat Makan dari asam garam ya. pengalaman. Iya, makan asam garam. Ibu ini kan sudah banyak makan asam garam ya. Berapa teman-teman remaja kan makannya micin tuh kayaknya. Ya mungkin udah korban. Sebenarnya pengen ngobrol banyak Bu, cuma berhubung waktunya cepet banget gitu ya Bu ya. Kita mungkin akan ngobrol lagi dengan tema yang berbeda dengan Ibu lagi. Apakah Ibu berkenan nantinya Bu? Boleh banget. Senang sekali saya bisa bergabung di acara-acara seperti ini. Ya. Saya juga terima Kalau kasih. teman-teman remaja misalnya mau konseling sama Ibu boleh ya? Boleh? Ada di Biro Layanan Psikologi, Fakultas Boleh, Psikologi Muhammadiyah ada. Purwokerto. Ada. Ada Fakultas biolayanan? Muhammadiyah Purwokerto. Gimana? Ibu, terima kasih banyak Ibu waktunya. Terima kasih Bu Rini. Terima kasih ilmunya. Mohon maaf kalau banyak salah Iya. dari kita berdua karena kita adalah orang muda. Saya juga. Sehat selalu Ibu, tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya, karena kita masih Jarak dalam itu. pandemi. Jaga Ya jarak. kita di ruangan Bu. Ada Ada nih Bu, ada. kelihatan tuh. Oke Ibu, terima kasih banyak Bu. Selamat beristirahat Ibu. Terima Terima kasih kasih. ya. Sampai ketemu ya Bu. Iya. Lain edisi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Oke, kita udah berbincang bareng Ibu Rini, ini dari UMP. Selanjutnya, halo Purbalinggaku. Persahabatan bagi kepompong merubah hukum jadi ulat. Widih, kapan kita live bareng lagi ya Purbalinggaku ya. Sekarang kita akan terhubung bersama Duta Genre, ada Mbak Lutfi ya. Masih dengan tema yang sama, temanya ada di pin persahabatan baik dan toksik. Oke. Halo, assalamualaikum Mbak Lutfi ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh. Udah siap banget nih kayaknya. Iya. Mau ditanya-tanya nih. Udah persiapan belum nih? Baru baca-baca sama ini sih. Baru apa namanya. baca-baca ya. Oke, ini Mbak Lutfiah bisa perkenalan dulu Mbak. Dari mana? Halo Dan Gen juga- Rangers, aku panggilnya Gen Rangers ya karena Avenger kayak Avengers ya kayaknya. karena masih di usia muda gitu ya, usia-usia di masih remaja 10 sampai 24 tahun. Aku Lutfiah Zainur Rohmi, Duta Genre Putri Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Salam kenal semuanya. Salam genre. Salam. Oh, salam saya genre. genre. Masih inget ini. Ini salam genre itu kan generasi Berencana. berencana. KB Berencana. keluarga berencana. Keluarga Kalau kita berencana. kapan berencana? Iya. Oke, Mbak Berencana Lutfiah dari adalah muda. Duta Genre 2020 ya. Duta Genre yang terpilih kemarin. Waduh, seleksinya ketat Iya. banget. Rama juga sempat Mbak mengikuti. Rahma nih. Dan luar biasa, Rama juga mendukung sama Mbak Lutfiah karena bener-bener bakatnya tuh banyak. Bisa nyanyi. Terus Bisa public nyanyi ya? speaking-nya. Iya, Wih. public speaking-nya pinter, humble, dan mungkin
ilmunya akan di-sharing kepada teman-teman di sini. Wah, luar biasa. Jadi nggak salah kita. Nggak salah dong. Iya ya. Iya, ya. Masih belajar ini. Namanya udah Yang di seru. sini juga Iya, masih belajar. Lutfiah Rohmah ya. Heeh. Rahma Lutfita. Sama ini Rahma Lutfita. Heeh. Iya. Oke, Mbak Lutfi ya, sesuai tema kita persahabatan baik dan toksik ya. Kalau menurut Mbak Lutfi sendiri nih, Mbak, orang yang bersikap toksik itu pandangan Mbak itu seperti apa sih, Mbak? Oke, kita kan sebagai bentar. Hidup di dunia ini udah lumayan lama ya. Udah hampir udah dua dekade gitu ya, 20 tahun. Pasti udah lumayan tahu lah dikit-dikit tentang pertemanan gitu ya, udah sekolah juga mengenal berbagai lingkungan, pastinya tahu lah ya ciri khas teman-temannya kita. Ininya bisa didekatkan, Mbak. Iya, Mbak, mic-nya bisa ditekankan nggak? Kurang jelas ya? Nah, Jelas. Oke. Iya, didekatin aja. Nah, kalau menurut aku sendiri tuh ciri-ciri temen yang toksik gitu ya, iya kan ya? iya. Yang pertama tuh suka ngeluh gitu. Ya, putus-putus ya? Oh boleh, Enggak. mungkin enggak putus-putus toh? Oke. Mungkin di sini tuh suka mengeluhnya. Kalau misal kita mengeluh ada kadarnya itu baik. Tapi kalau misal kita panas ngeluh, dingin ngeluh, dikasih tugas ngeluh, jadi tuh semuanya selalu ngeluh kayak gitu loh. Jadi kita kalau kebanyakan ngeluh juga kayak nggak punya rasa bersyukur gitu loh. Nah, selain itu munafik, bermuka dua. Di depan kita baik-baikin, di belakangnya ngomongin, kan ada temen yang kayak gitu ya. Bukan dua ya, Mbak ya? Terus bermuka dua, di depan kita bagus, di depan kita baik, di belakangnya ngomongin. Terus selanjutnya tuh ada lagi egois, maunya sendiri. Misal dia curhat, maunya didengerin, maunya dikasih saran. Tapi pas kita lagi butuh, kita pengen didengerin, kita butuh solusi dari Egois masalah ya? kita. Nggak ada, dia nggak datang gitu, nggak ada di samping kita waktu kita butuh gitu. Mungkin itu ada beberapa ciri-ciri teman-teman yang toksik. Berarti bikin nggak nyaman lah ya. Jadi kalau deket-deket dia tuh rasanya dongkol gitu loh. Ih, dia lagi, ya ampun, mau ngeluh apa lagi kira-kira nih kalau misal ketemu. Kayaknya dari omongannya Mbak Lutfi itu kayak lagi cerita ya. Berarti pernah mengalami nih, Mbak. Bilang dongkolnya itu kayaknya dari hati banget. Kayak dari hati banget gitu. Iya, mungkin aja ya ada beberapa sih sebenarnya teman-teman yang kayak gitu ya. Mbak kecil banget suaranya loh, Mbak. Oh, nggak kedengeran ya? Udah. Nah, kayak gitu. Deketin aja, nggak apa-apa. Apalagi lagi di masa pandemi kayak gini ya. Gak usah diemut. Nanti keselak dong, Mas. Udah kayak gitu. Kalau Mbak Lutfi Iya. sendiri itu kan pernah mengalami dan menemukan teman yang toksik ya, Mbak ya. Kalau dari Mbak Lutfi sendiri tipsnya atau menghadapi atau menghindarinya itu gimana aja sih, Mbak? Mungkin tips untuk menghadapi teman-teman yang toksik gitu ya. Kalau deket-deket dia itu nggak enak. Jadinya ya mau gimana lagi kalau misal tetap berteman sama dia, justru malah semakin lama rasa-rasa nggak enak itu semakin memupuk tinggi gitu loh. Jadi lebih baik kalau menurut aku ya diputuskan kayak gitu, nggak cuma di hubungan pertemanan aja. Tadi kayak yang Bu Rini sebutkan gitu ya, kayak pacaran, toxic relationship itu juga mempengaruhi emosi negatif kita kayak gitu. Kita nggak keberadaan mereka nggak memberikan timbal balik positif ke diri kita kayak gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin bisa dibicarakan baik-baik ya. Kalau semisal bisa dibicarakan baik-baik ya dibicarakan dulu. Kalau misal nggak bisa ya udah putusin hubungan pertemanannya gitu. Kalau itu kan di dunia nyata ya, Mbak ya. Ini ada pertanyaan dari adminnya Purbalinggaku. Kalau di media sosial, Mbak, di komen postingan kita itu banyak yang toksik. Itu gimana caranya? Apakah kita blokir orang itu atau kita apa gitu, Mbak? Kalau menurut dari Mbak? Nggak bisa dipungkiri ya, apalagi hidup di sosial media, di dunia maya. Nggak kelihatan dunianya ya, tapi kita tiap hari ada di dunia itu. Dan kita juga nggak bisa memaksakan semua orang suka sama kita. Iya kan? Ada orang yang
ada orang yang nggak suka, Ada yang orang sekalipun kita senang, ada yang berbuat nggak baik. senang. Heeh. Sekalipun kita berbuat baik pun ada aja yang ngomong, ada yang nyinyirin kayak gitu ya. Intinya sih kalau saya jangan, kalau misal itu bener, jangan diterima dulu gitu. Misal komennya dia negatif, tapi kita berkaca dulu, bener nggak sih apa yang dikomenin dia. Kalau misal udah apa namanya merendahkan kita, terus apa yang dia komen itu nggak bener, ya udah dibiarin aja gitu, nggak usah didengerin lagi. Soalnya ya di dunia maya gitu ya, nggak bisa Iya, mengontrol karena mereka perilaku itu orang lain komen ke pakai kita. jari ya, Mbak. Mereka itu komen pakai jari, bukan pakai otak ya. Jarinya Makanya itu ketik terus. perbandinganku kalau menurut dari Mbak Lutfia itu dibiarin aja, karena mungkin sudut pandangnya mereka itu berbeda dengan kita, dan kita juga harus menerima komentar-komentar mereka, karena mungkin di komentar Instagram sudah disediakan fitur untuk komentar, ya udah kita terima aja gitu. Kalau mungkin pun Bener kita nggak banget. suka, ya hak-hak kita untuk memblokir atau mungkin menghapus, itu hak kita juga. Artinya kalau udah dongkol gitu ya, udah dongkol banget gitu Iya, kayak kalau semisal Karena menurut aku sendiri akun ya, aku kan juga banyak nih komentar yang mungkin toksik banget. Itu mengganggunya itu karena itu kan di publik ya. Jadi juga Iya. mempengaruhi orang lain juga. Kalau orang lain membaca, oh iya bener juga ya komentar ini. Jadi kalau menurut aku sih, aku sendiri ya, aku hapus komentarnya. Kalau memang Iya, itu kalau bener-bener semisal udah sopan. Kalau semisal 1-2 kali it's okay, nggak apa-apa ya. Kalau udah berkali-kali, tiap kali kita posting mereka komennya bukan komenan positif gitu ya. Ya udah sih, tinggal kita blokir aja kan bisa ya, udah ada fitur itunya. Iya, udah ada fitur Udah blok. dikasih. Kalau semisal memang Ini itu ada juga nih memberikan dari Iskandar 406 nih, hidup banyak kan gimana? itu kurang ngopi katanya. Setuju nggak, Mbak? Gimana tadi? Hidup banyakkan ngeluh, itu kurang ngopi. Kurang santai kali ya, kurang ngopi juga kurang santai-santai. Kurang Ngegas iman, terus Mbak, kurang iman. bisa jadi. Mbak, kalau menurut Mbak sendiri kan itu kan ciri-cirinya adalah banyak ngeluh, panas ngeluh, hujan ngeluh, capek ngeluh gitu kan. Itu kan di dunia nyata ya. Kalau misalkan dia itu mengeluhnya di media sosial, di story WA atau story IG, itu toksik atau emang cari perhatian, Mbak? Nah, ini juga beberapa minggu yang lalu saya nemuin gitu ya, salah satu teman saya ada yang kayak gitu, teman kuliah sih gitu ya. Mungkin eh itu jangan langsung kita kasih judge dia caper gitu. Mungkin kita bisa lihat dulu apakah dia lagi ada masalah, kok larinya ke sosial media kayak gitu loh. Dengeran nggak suaranya? Dengar. Mungkin bisa jadi juga dia sebetulnya ada permasalahan di dalam diri sendiri, tetapi nggak ada wadah untuk, Teman curhat. nggak ada teman curhatnya. Mungkin karena memang ya udah sifat juga bisa, atau temennya mungkin lagi pada sibuk jadi kurang menanggapi dia, jadi dianya langsung ke apa namanya curhatnya di sosial media. Tapi bisa jadi juga dia caper. Kalau semisal mungkin ada yang kayak gitu ya, malah bahkan tuh satu hari bisa story-nya tuh bener-bener semuanya kayak udah kelihatan. Kalau caper kan kita bisa ngedeteksi gitu kan ya. Mungkin dari kita sendiri juga bisa apa namanya bisa ngerti, oh mana sih yang caper, mana sih yang bener-bener dianya itu emang lagi butuh temen curhat gitu. Oke, berarti kesimpulannya adalah jangan ngejudge dulu dari postingan orang ya. Mungkin salah satunya dia itu bener-bener cari perhatian atau mungkin no chat untuk ada temen yang buat curhat gitu juga ya, Mbak ya. Iya benar. Nah, ini kan Jangan langsung Bang ngejudge. Gendre ini pasti temennya banyak. Kan? Iya. Sementara di teman-teman remaja ini kan ada yang gampang berteman, ada yang susah untuk nyari teman kayak gitu kan. Kadang-kadang malah nggak punya teman. Nah, kira-kira dari pengalaman Mbak Lutfia gimana? Gimana caranya biar kita bisa punya banyak teman, tapi teman-teman itu adalah teman-teman yang positif, gitu. Teman-teman yang bisa membuat kita nyaman, gitu. Itu gimana? Karena kan nggak mudah tuh, ya kayak gitu. Iya, mungkin kan kita juga ada orang yang
mudah bergaul sama orang lain gitu ya. Ada yang Hmm. pendiam, terus malu-malu. Mungkin itu juga bisa dilihat dari sisi psikologis ya. Kan ada orang yang introvert, ada yang ekstrovert, kayak gitu. Kalau mungkin untuk orang yang ekstrovert, dia untuk memulai sebuah perbincangan dengan orang lain atau berkenalan dengan orang yang baru itu sangat mudah. Tapi mungkin untuk orang introvert, dia mungkin lumayan susah gitu ya untuk ngomong aja dia kayak berani nggak ya. Jadi kalau menurut aku sih saran aku pede aja sama be yourself. Jangan mengada-ada gitu loh. Jadi diri sendiri gitu. Karena kalau kita jadi diri sendiri kan senang gitu ya, nggak ada kepura-puraan. Terus kalau kita jadi diri sendiri juga orang lain juga insya Allah pasti akan menerima kita dengan apa adanya gitu sih. Apa tadi? Be yourself ya. Jadilah diri kamu Be yourself. jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Tapi sebelum kita bisa jadi diri sendiri, be yourself, itu kan kita juga harus tahu diri kita sendiri kan, ngerti diri kita sendiri dulu kan, know yourself gitu kan. Jadi sebelum be yourself kita harus know ourselves dulu. Menurut Mbak Lutfia gimana? Gimana caranya biar kita bisa mengenali kita nih sebenarnya Kita ini siapa sih? Bang Om. Bang. terus Aduh, kita punya watak apa sih sebenarnya, kita punya sifat apa, kita punya kekurangan kelebihan apa, itu kan kita harus ngerti dulu ya. Ini Triwitana juga nggak punya teman curhat. Nah, untuk cari kayak caper-caper kayak gini yang udah tadi Mbak Lutfia sebutin ya, untuk jangan caper dulu, tapi kita kenali diri sendiri. Gimana sih Mbak cara mengenalkan diri sendiri, Mbak? Mengenali diri sendiri. Oke, mengenali diri sendiri dan tahu mengenali diri sendiri. Jadi kalau mungkin sampai sekarang juga ini juga saya masih tahap dalam mengenali diri sendiri ya, karena menurut saya ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak begitu nggak instan gitu loh, nggak kayak 1 minggu langsung kenal sama diri sendiri, nggak kayak gitu. Mungkin kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita lihat kalau kita ada di kondisi sulit kayak gimana, apakah kita langsung kayak down, apakah kita bisa motivasi diri sendiri buat bangkit, atau bisa jadi juga kalau kita lihat kalau di posisi kita juga lagi posisi happy gitu loh, apakah nanti kita bisa apa namanya, kalau orang lagi seneng kan kadang lupa gitu ya, lupa semuanya gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa lihat dari situ. Terus kita juga bisa melihat cara pandang kita tentang sesuatu. Kayak itu mungkin sih menurut aku itu merupakan salah satu cara untuk mengetahui diri sendiri gitu sih. Oke, mungkin itu bisa membantu teman-teman. Aku sih orangnya gimana ya? Ini itu. Jadi kenali diri kita sendiri, bukan dari orang lain dulu gitu. Kamu orangnya kayak gini loh. Padahal dia aslinya tuh pengen ngeluarin sifat aslinya, tapi belum ketemu sama yang klop gitu. Seperti itu emang ya. Nah, kalau dari Mbak Lutfiah nih Mbak setuju nggak sih Mbak, seperti yang saya tanyakan kepada Mbak Rini tadi, kalau orang tua kita itu ngelarang kita berteman sama orang lain, itu Mbak setuju nggak sih? Mungkin saya juga pernah ngerasain ya, mungkin ibuku itu terjadi di ibuku gitu loh. Jadi tuh kadang orang tua nggak ngomong secara langsung, nggak suka sama orang ini, kamu jangan main sama anaknya itu deh, gitu nanti kamu ketularan kayak gini kayak gitu. Kalau ibuku itu kadang ya aku tanya, kok kenapa sih Bu, kalau aku deket sama ini kayaknya respon dari ibu beda. Emang salah kalau aku main sama dia ya, kayak gitu. Kita tanya dulu sama orang tua, jangan langsung mencak-mencak gitu loh. Kok aku nggak boleh sih mainan sama dia? Padahal kan aku pengen main sama dia gitu. Kita tanya dulu sama orang tua kita, cross check, bener nggak sih kalau misal ibu tuh nggak suka gitu orang tua kita. Terus ya kalau semisal alasannya logis, it's okay, nggak apa-apa ya gitu. Itu untuk kebaikan kita gitu ya. Kalau misal alasannya kayak jangan ibu dulu sama ibunya dia pernah musuhan, kamu nggak usah mainan sama dia, anaknya tuh pasti anaknya mirip sama mamanya kayak gitu kan, mungkin ada yang kayak gitu ya. Kita bisa lurusin sama ke orang tua kita, nggak kok anaknya beda, nggak kayak